A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Ibu dan Bapak, para sahabat Dialog Positif, dimanapun berada, yang kita kumpul dari Sabang sampai Merauke, nih dari luar negeri juga banyak juga, Alhamdulillah, kita semakin luas jaringannya, semakin banyak yang bisa berkumpul juga, bersyukur, kita disatukan oleh vibrasi positif, disatukan oleh hati yang mudah-mudahan selalu senantiasa membuka hati kita lebih luas lagi gitu. Nah, malam hari ini seperti biasa kita akan belajar kembali dengan Mas Sony Wicaksono. Kita akan ini udah part kelima nih membuka hati. Jadi mudah-mudahan bisa lebih dalam lagi, bisa lebih lepas lagi, bisa lebih menyadari lagi, karena dengan membuka hati itu kita akan bisa menyadari keesensian dan kesejatian diri. Oleh karena itu, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung mendengarkan apa yang hendak disampaikan oleh Mas Sony Wicaksono. Silakan, Mas Sony. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Sehat, Mas. Sehat ya? Semangat. Alhamdulillah. Iya nih, hari ini dua kali saya ada sesi sama Kang Abu nih. Tadi ya? jam 10:30 sama malam-malam. Mas, boleh dipromosiin dikit dong channel YouTube kita nih. Iya, kita ngobrol dulu ya, itu channel YouTube itu. Judulnya apa? Inner Heart Talk ya. Inner Heart Talk, oke. Inner Heart Talk, jadi pembicaraan dari hati nurani lah kira-kira. Betul. Jadi introduction bahwa mulai hari ini Mas Sony adalah YouTuber. Iya. Masuk ke gengnya Atta Halilintar gitu ya. Baru tadi dibuka berapa jam, Bu? Yang nonton udah Kang Abu udah antusias dari pengunjungnya, alhamdulillah baru bikin tadi malam. Hari ini subscribernya udah 111 dan udah ditonton tayangan kita lebih dari 400 kali hari ini. Gitu, Mas. Ya. Seru. Nah, kita mudah-mudahan berlanjut tuh ya. Yes. Tadi udah dibuka ya, tapi ya saya buka lagi lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan hatinya hari ini bahagia, malam ini bahagia, lepas, lapang, bisa terbuka, semakin hari semakin terbuka, dan mengarah dan terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang setiap saat. Ini kelima, udah bagian kelima. Jadi sebenarnya yang bagian keempat kemarin tuh saya nggak buka mengenai membuka hati, tapi itu lebih kepada topik khusus yang membuka hati dan hubungannya dengan kesehatan dan imunitas di dalam tubuh ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita lanjutkan lagi. Kalau kita lihat tuh ya dari membuka hati 1, 2, 3 itu, dan di yang ketiga kemarin kan kita udah bahas mengenai bagaimana memasrahkan emosi negatif ya. Nah, jadi hati kita banyak tertutup oleh banyak emosi negatif, ada kemarahan, ada kesombongan, ada iri, ada dengki, ada mementingkan diri sendiri, kecewa, sedih, segala macam. Itu semua menutup hati kita. Jadi hati kita yang tadinya harusnya lepas, terbuka, itu dengan adanya kotoran-kotoran itu jadi tertutup ya. Nah, topik kali ini kita mau bahas tentang penutup hati yang lain. Jadi selain emosi negatif, hati kita itu banyak sekali beban-beban ya, karena masalah-masalah di dalam hidup. Nah, jadi beban-beban masalah-masalah di hidup kita itu membebani hati kita, yang membuat hati kita tuh kayak sempit gitu, sesek. Padahal kunci untuk bisa terhubung dengan Tuhan, mengarah itu ya, itu adalah hatinya harus lapang, harus lepas gitu ya. Bahkan kunci untuk pasrah nanti juga hatinya harus lepas, harus lapang seperti itu. Nah, kita bahas sedikit mengenai beban ini yang timbul karena masalah. Ada nggak orang yang hidupnya nggak ada masalah? Wah, Kang Abu hidupnya ada masalah nggak? Ada kalau dipikirin, Mas.
Nah, tapi nggak dipikirin juga ada masalahnya. Nah, coba kita bahas lagi tuh masalah yang, jadi tuh masalah tuh adalah beban yang suatu yang akhirnya membebani hati kita, Ya, ya, ya. membuat hati kita tuh nggak enak aja gitu, moodnya nggak enak, Hmm, moodnya ke orang lain aja nggak enak, apalagi ke Allah, ke Tuhan kan. hmm, Jadi hmm, padahal untuk bisa membuka hati lebih lebar lagi itu kan hatinya harus tenang, harus damai, harus ringan, harus indah, dan bahagia gitu. Jadi bagaimana bisa mencapai keadaan seperti itu kalau di dalam hati dan pikiran kita tuh banyak sekali beban-beban yang bukan cuma nutup tapi desek gitu, kayak hmm, hmm. menekan. Makanya itu disebut sebagai stres akhirnya kan, karena ada tekanan yang kelama-kelamaan jadi depresi. Ya. Jadi saya mau bahas sedikit tentang masalah ini ya, yang nanti akhirnya bisa bagaimana kehendak Tuhan terhadap beban-beban ini ya. Jadi ada nggak sih tadi orang yang hidupnya tanpa masalah gitu ya? Nyatakan nggak ada ya, semua orang Ya. kelihatannya sih meskipun wajahnya indah apa-apa pasti ada masalah gitu. Hmm, hmm, hmm. Nah, kita mau bahas pada malam hari ini, kalau orang bilang akar permasalahannya itu di mana gitu, ya Oke, kan? oke. Nah, jadi akar dari masalah, kalau orang bilang, wah ada masalah, akarnya permasalahannya ada di mana? Nah, kita bahas sekarang masalah itu sendiri akarnya apa gitu. Hmm. Ya, sehingga nanti kita bisa memperbaiki sikap kita lebih sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi, apa sih masalah itu? Masalah itu terjadi karena saya bahas dari beberapa poin yang penting ya. Poin pertama ya, jadi poin pertama adalah masalah itu terjadi karena sesuatu yang terjadi pada hidup kita yang tidak sesuai dengan harapan kita. Hmm. Nah, jadi kalau kita punya harapan, lalu realitas kejadiannya itu nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, nah itu jadi masalah tuh buat buat kita gitu, buat 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 bukan buat kita, buat gue kali ya. Kita, lu kali gitu. Jadi jadi buat saya gitu kan, jadi kalau nggak sesuai harapan, wah jadi masalah. Kalau nggak sesuai dengan keinginan, jadi masalah. Jadi gap antara realitas dan harapan itu adalah masalah. Hmm. Beda itu gapnya itu bedanya itu adalah masalah. Nggak sesuai dengan kemauan kita, jadi masalah. Padahal harapan kita kan makin membesar, makin besar, makin besar kan. Hmm, hmm, Keinginan kita tuh kan makin gede, makin gede, makin gede toh. hmm, Kemauan kita juga gitu kan. hmm, Makin hmm. gede, makin gede, makin gede ya kan. Tadinya punya duit 100 juta udah happy. Begitu punya 100 juta pengennya berapa? Naik Hmm. lagi. Naik lagi Punya pasti. duit naik lagi, naik lagi, naik lagi. Jadi sebenarnya masalah itu membesar seiring dengan harapan kita, kemauan kita, keinginan kita yang semakin juga membesar. Besar. Nah, itu ya. Jadi masalah sumbernya apa? Sumbernya karena kita mempunyai harapan, kita mempunyai keinginan, kita mempunyai kemauan. Hmm, hmm, hmm. Makanya apa namanya, dulu dosen saya sampaikan juga kemarin bilang, happiness itu H itu Hmm. H sama dengan R dibagi E gitu, kira-kira gitu. Jadi Ya. H sama dengan R dibagi E, yaitu happiness itu sama dengan realisasi dibagi ekspektasi. Hmm, 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 hmm. Atau kebahagiaan itu adalah realisasi dibagi dengan harapan, kemauan, keinginan kita. Makanya semakin besar E-nya, karena E-nya di bawah kan tadi kan, nih Hmm. H sama dengan R dibagi E, semakin besar E-nya maka happiness-nya biasanya orangnya nggak happy gitu. Hmm, hmm, Susah untuk bahagia. Hidupnya penuh dengan masalah hmm, hmm. karena harapannya makin besar. Nah, eh, jadi hidupnya makin penuh masalah, penuh masalah, penuh masalah. Nah, jadi kalau persamaan ini adalah persamaan kebahagiaan, saya sebut ya, itu gimana caranya untuk membuat kita bahagia unlimited, ya Hmm. E-nya harus dibikin 0, unlimited kan, Ya. berapapun R-nya gitu. Ya, jadi Hmm. realitas apapun yang terjadi,
itu hasilnya akan membuat kita tetap bahagia. Nah, jadi caranya Tuhan itu seperti itu. Jadi kalau kamu mau bahagia, kamu harus memasrahkan semua harapan, keinginan, kemauan, prioritas hidup yang selama ini kita pegang erat-erat begitu, itu harus dilepas dan dipasrahkan. Oke. Nah, sampai mengatakan bahwa kehendak Tuhanlah yang terjadi. Bukan harapan saya, bukan kemauan saya, bukan keinginan saya, tapi biarlah kehendak Tuhan sajalah yang terjadi. Gitu. Nah, jadi itu penting sekali ya. Dan kita perlu tahu bahwa begitu kita punya keinginan ya di Al-Quran nanti kalau ada waktu boleh dibuka surat 22 ayat 52 bahwa segala keinginan itu akan dimasuki oleh godaan. Nah, kira-kira gitu ya. Oke. Kita mau buka ayat Quran nggak malam ini? Oke, boleh Mas. Aku buka ya. Oke, nggak usah lah ya. Jadi kita langsung nanti aja. Dibuka aja surat 22 ayat 52. Ya. Boleh. Oke, glimpse aja glimpse. Oke, surat 22 ayat 52. Yes. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Iya, jadi itu kunci. Jadi yang tadi disebut itu kan mau membuat hidup kita kan nggak bahagia kan, nggak tenang kan, nggak damai. Karena kalau ada keinginan tuh dikipas terus gitu, dikipasin terus, digoda terus sampai akhirnya kita hidupnya penuh kesengsaraan, penuh masalah, penuh beban. Jadi tadi dibilang Allah ingin menghilangkan itu, tetapi apakah kita mau memasrahkan itu? Nah, jadi meskipun Allah berkehendak, kalau kita yang nggak mau, Allah tidak pernah memaksa. Ya. Jadi yang perlu dilakukan adalah memasrahkan semua keinginannya, keinginannya, kemauannya, harapannya, apapun itu dipasrahkan agar kehendak Allah lah yang terjadi. Kira-kira begitu. Itu yang pertama. Jadi ya, itu akar dari masalah yang pertama. Nah, yang kedua, tetapi kadang-kadang kita spiritual itu agak tipis-tipisnya begini. Wah, ya sudahlah, kan saya juga sudah hidupnya susah gitu. Ya kan? Hidupnya susah, penuh masalah. Ya udah, inilah kehendak Tuhan atas diri saya gitu. Ya udahlah, saya pasrah aja gitu. Nggak mau berusaha, pasrah. Ya udahlah, harapan saya pasrahkan semua, keinginan saya pasrahkan. Ya udah, biarlah segala kesengsaraan inilah menjadi kehendak Tuhan. Jadi tadi kan saya bilang kehendak Tuhan yang terjadi. Nah, ketika orang itu bersikap seperti itu, jadi dia bilang, wah, apa-apalah susah, sengsara itu kehendak Tuhan, itu suatu sikap yang bukan pasrah, tapi putus asa. Beda tipis ya, Mas ya? Beda tipis ya? Itu sih masih beda tebal ukuran. Oh, beda tebal. Oke. Iya, pasrah mau putus asa tuh agak tebal sih. Ya. Nah, kita harus tahu bahwa, harus sadar lah ya, harus sadar bahwa ini akar yang kedua ya, akar kedua, bahwa Allah itu, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi artinya apa? Apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita, itu selalu yang terbaik, selalu yang terindah, selalu yang sempurna, gitu. Jadi kalau kita hidupnya sengsara penuh masalah, pasti itu bukan kehendak Tuhan, ya, pasti bukan kehendak Tuhan, karena kan Allah itu inginnya kita dekat sama Allah. Sementara beban-beban masalah itu kan membuat hati kita terbebani, lalu kita jadi hatinya terbebani, hubungan kita sama Allah kan terganggu, toh. Nah, jadi segala beban itu adalah
bukan yang dikehendaki oleh Allah. Segala masalah-masalah yang menyengsarakan itu bukan dikehendaki Allah. Allah hanya menghendaki yang baik, yang Ya. indah, yang sempurna gitu. Jadi kita perlu sadar akar yang kedua. Akar yang kedua adalah segala masalah yang kita hadapi itu bukanlah bagian dari pemberian atau anugerah dari Allah, tetapi akibat perbuatan kita sendiri. Nah, akibat sikap kita sendiri. Jadi jarinya jangan nunjuk ke depan, ke belakang, kemana-mana, ke atas apalagi, tapi jarinya nunjuknya ke siapa? Ke dalam, Nih, ya. yang di depan cermin. Iya. Jadi masalah itu terjadi karena kita perbuatan kita sendiri. Nah, coba kita bahas. Kalau itu kan selalu memberikan petunjuk kan ke hati nurani, ke hati kita, ya. Ketika kita kemudian menghadapi suatu keputusan gitu, itu akan selalu ditunjuki oleh kasih sayang Allah selalu ke hati kita gitu. Tapi kita kan seringkali kan nggak mendengarkan hati kita kan. Nah, jadi petunjuk Allah itu nggak didengerin kan, benar nggak? Yes. Akhirnya kita membuat pilihan yang salah. Ya. Pilihan yang salah. Jadi pilihan yang salah itu yang mengakibatkan hidup itu harus menuai masalah. Pilihan yang salah itu bisa macam-macam kan, bisa yang mulai dari milih apa? Milih internet saya kurang stabil ya. Maafin kalau malam kenapa begini. Udah oke lagi, Mas. Memilih pekerjaan, memilih usaha, memilih jodoh, memilih apa aja kan. Itu kan Tuhan selalu memberi petunjuk, ini loh yang terbaik, ini loh yang bagus buat kamu, ini loh yang terindah, ini loh yang sempurna buat kamu segala macam. Tapi apakah setiap saat kita mendengarkan petunjuk Tuhan di hati kita? Nah, ini pertanyaannya adalah kemarin makanya pentingnya membuka hati supaya setiap saat bisa diberi petunjuk gitu. Oke. Ya. Jadi karena setiap saat itu kita tidak mengikuti hati, maka banyak keputusan-keputusan yang diambil, banyak perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai kehendak Allah, nggak mengikuti petunjuk di hati. Jadi jika misalnya nih setiap saat ya kita mengikuti petunjuk Tuhan terus melalui hati dan hati nurani kita gitu kan, maka apakah kita pasti akan menuai masalah? Ada aja lah. Ya, bahkan misalnya, iya, kalau ada bencana aja ya, misalnya kan kalau di kita ada suatu hal yang mungkin kita nggak bisa hindarin, misalnya bencana alam atau bencana apa gitu. Dulu saya pernah ngalamin mau meeting di Marriott yang mau dibom gitu. Saya kan nggak tahu dibom. Jadi saya harusnya breakfast meeting di situ. Lalu kok hati saya bilangnya pindahin meetingnya ke Hotel Kemang gitu. Nah itu gimana? Ya itu kan petunjuk kan. Nah, jadi pada saat breakfast di Hotel Kemang saya ngelihat di TV Hotel Marriott dibom. Harusnya saya breakfast di situ. Ya jadi misalnya di surat 64 ayat 11 gitu misalnya. Boleh dibuka sedikit. Surat 64 ayat 11. Oke, surat 64 ayat 11. Oke, sebentar. Up. 64, 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, jadi bencana itu bisa dihindari kalau kita selalu mendengarkan petunjuk dari Allah. Bencana aja yang nimpa semua orang aja kita bisa diberikan petunjuk sebelumnya. Apalagi masalah-masalah pribadi gitu kan. Jadi masalah itu bisa dijauhkan kalau setiap saat kita mengikuti petunjuk Tuhan, kan. Jadi kalau dilihat dari sisi akar kedua, ketika kita hendak melakukan sesuatu dan Tuhan itu selalu memberi petunjuk kepada kita menutup hati gitu atau mengabaikan petunjuk Tuhan sehingga terjadilah kesalahan itu yang pada akhirnya menimbulkan masalah. Jadi sisi sebabnya ya kita nggak memilih untuk mengikuti petunjuk Tuhan itu. Nah,
Ya misalnya saya dengar katanya ada pensiunan gitu yang uang pensiunnya setengahnya dipakai buat investasi yang salah. Oh iya, kemarin. Ya akhirnya Iya, dia ya. jadi ini. Saya sendiri juga punya banyak, ya bukan berarti saya ngomong begini saya terbebas. Ada beberapa keputusan bisnis yang saya jalankan itu Hmm, hmm. salah gitu loh. Ya Iya, ya. karena akhirnya ya nggak mengembirakan gitu. Jadi Oke. akhirnya jadi masalah. Iya, betul. Oke, Waktu oke. saya tapi beruntungnya waktu saya jadi banker, saya nggak memutuskan kredit berdasarkan itu, ya saya terbebas dari banyak kredit yang potensial macet segala macam. Jadi saya sendiri mengalami gitu. Jadi bukan berarti saya bicara gini terus saya banyak ada masalah juga. Gitu. Hmm. Karena hal yang kedua ini. Tapi kan kita kan belajar jadi sadar lah kira-kira gitu. Oke. Nah, jadi itu sebab berikutnya ya, sebab kedua. Dua, Sebab ya. berikutnya lagi, sebab ketiga itu kadang-kadang kalau ada masalah, kita itu menyangka, saya tahu nih jalan keluarnya gitu. Nah, Hmm, saya tahu hmm, nih caranya gimana, tahu gua gitu. hmm. Padahal kemarin kita belajarnya apa? Kita tuh sampai kepada kesadaran kita tuh nggak tahu apa-apa. Yes. Kita tuh nggak bisa apa-apa. Semua harus mengandalkan kasih Tuhan, betul nggak? Hmm, hmm, hmm. Padahal kita nggak begitu. Begitu ada masalah, langsung dipikirin, gue tahu nih jalan keluarnya gini. Hmm, 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 hmm. Dipikirin lagi pakai otak, bener nggak? Hmm, hmm, hmm. Jadi kita menyangkanya jalan keluarnya itu di otak. Iya, Jadi iya. kita pikirin, masalah kita pikirin jalan keluarnya. Hmm, Udah dipikirin, otaknya memorinya cekak gitu kan, hmm, hmm, terbatas. hmm, hmm, hmm. Nah, jadi otaknya jadi panas, jadi pusing, akhirnya tertekan dan bisa sakit gitu. Hmm, hmm. Nah, padahal kan kita udah belajar solusi dari Tuhan itu, tunjuk Tuhan datangnya kemana? Ke otak apa ke hati? Ke hati ya, tadi udah dikasih tahu tuh di ayatnya juga. Hati, ya. Jadi kalau masalah itu terus dipikirin jalan keluarnya dengan usaha sendiri, kita tahu nih jalan keluarnya gimana, itu sikapnya udah salah, dan dipikirnya pakai otak, salah kamar lagi, bener nggak? Hmm, 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 hmm. Jadi salah kamar. Harusnya pakai hati, dipetunjukin pakai hati, dipikirnya pakai otak. Oke. Nah, nanti kalau sudah belajar membuka hati secara lebih dalam, hati itu menunjuki ke otak Hmm, hmm, solusinya gimana, bukan sebaliknya. hmm, hmm, Bukan otak menunjuki ke hati gitu kira-kira. hmm, hmm, hmm. Jadi tunjuk Tuhan turun ke hati, hatinya memberi inspirasi kepada otaknya. Tapi kita Oke. nggak jadi perlu mikir berat-berat gitu kira-kira begitu. Hmm. Oh, jadi justru Nah, alurnya jadi ini hati yang ngasih inspirasi ke otak gitu ya, Mas ya? iya, karena kan hati kan eh, kunci hubungan dengan Tuhan, pintu Oke. hubungan dengan Tuhan, Oke, oke. saluran hubungan dengan Tuhan, Oke, oke, bukan oke. otak. Hmm, hmm, hmm. Jadi kita nggak perlu mikirin berat-berat sebenarnya masalah itu. Hmm, hmm, Jadi hmm. kita dapat petunjuk Tuhan, lalu bisa menunjuki kepada hati. Makanya Einstein itu punya quotes kan bagus sekali tuh. Apa? Hmm, Intuitive mind is a sacred gift from God, hmm, and hmm. rational mind is a faithful servant, ya kan? Ya. But we have lived in a society that forgotten the gift and follow the servant. Hmm, hmm. Jadi kalau diterjemahin tuh, pikiran intuitif itu sebenarnya pemberian yang sangat suci, Ya. sacred ya, dari Tuhan. Hmm, hmm. Dan rational mind, pikiran otak rasio itu Hmm, hmm. hanyalah membantu atau yang mengikutinya. Nah, Ya, ya. gitu. Tuh Nah, kita Einstein bisa ada di ngomong gitu gimana ya, Mas ya? iya, Einstein itu dipikir dia pinter otaknya, enggak. Oke, Dia bisa oke. mikirin begitu, itu wah, kalau saya nonton film Einstein ketika dia dapat teori relativitas, Hmm, itu bukan lagi di lab loh. oke. Pernah Ya, nggak ya, dengar? ya. Pernah nggak lihat filmnya? Belum, Mas. Ada itu filmnya di series ya tentang Einstein itu. Aha. Ketika istrinya itu ngelipat serbet, Hmm, jadi serbet itu dilipat. hmm. Waktu mau dilipat, lalu dia ngelihat serbet itu, dia udah pusing nih, sama nih otaknya udah panas kan. Iya, 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 iya. Ngitung-ngitung teori relativitas kan. Ah, Ntar lain dia ngitung tuh kenapa sih bumi itu
berputarnya ke mengelilingi matahari itu nggak kayak lingkaran gitu, tapi elips. Elips ya, ya. Ya kan masanya sama. Lalu dua masanya sama. Kenapa ada kadang-kadang jauh, kadang-kadang dekat gitu kan, elips kan? Iya, 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 iya. Nah, waktu istrinya melipat serbet, dia ngelihat loh, kalau serbet ini dikasih bola, diputer, putarannya tuh nggak bundar gitu, tapi elips gitu loh. Iya, Karena iya. dilipat begitu loh. Nah, jadi serbetnya begini. Jadi ternyata alam semesta tuh bending begitu. Iya, iya, iya. Ada gitunya. Nah, jadi itu makanya putarannya beda. Kira-kira gitulah. Ya memang istri itu banyak memberikan inspirasi lah ya Mas ya. Iya. Makanya istri. Saya kemarin nggak lihat apa poligami ya. Poligami. Pengen lihat takut dibolehin gitu. Takut dibolehin. Jadi saya nggak ikut. Iya benar Mas. Benar. Udah ngikutin hati itu Mas, nggak apa-apa, oke Mas. Jadi saya nggak ikut yang kemarin. Nggak tahu isinya apa. Oke. Nah jadi apa namanya itu tadi. Jadi kita dipikirin pakai otak, padahal harusnya intuitive mind. Makanya kan Einstein bilangnya intuitive mind, padahal itu kan sebenarnya hati yang ditunjuki oleh Tuhan langsung gitu kan. Kayak cerita Thomas Alva Edison waktu ketemu lampu, itu kan ceritanya dia udah melakukan percobaan 1000 kali. Iya, iya. Lalu yang ke-1000 dia udah pasrah dah, udah terserah dah, gue udah mentok gitu. Nah dia dengan mentok itu baru dia akan diberi petunjuk karena pasrah, artinya udah lepas aja, udah terserah lah gitu. Oke, Mas, Nah, dikit potong Mas, dikit potong, ini menarik banget soalnya aku takut keburu lupa. Berarti inventor itu adalah orang-orang yang benar-benar bisa dengar suara hatinya kali ya Mas ya? Oh iya, iya betul. Iya kan? Pernah dengar cerita Steve Jobs nggak? Steve Jobs yang mana? Yang CEO-nya Apple. Iya. Bagian yang dia menemukan ide Apple di mana? Nah, itu nggak tahu tuh. Ketika dia lagi meditasi di India loh. Coba baca ceritanya. Oh gitu? Ya, jadi dia bukan lagi di Amerika, dia di India, dia meditasi. Lalu dia pikirannya langsung penuh dengan intuitive mind, dia menemukan Apple. Jadi buka hati itu bukan cuma untuk hal-hal spiritual aja, tapi juga buat kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari kan kehidupan spiritual kita yang sebenarnya. Iya. Oke. Thank you Mas. Thank you. Jadi saat kita santai, lepas itu intuitif jalan. Tapi kalau kita pakai pikiran itu ya itu yang ada beban karena itu udah memori terbatas dan tutup gitu. Makanya kita selalu menyangka solusinya ada di otak, padahal solusi ada di hati. Makanya kita bilang apa? Dibilangnya 3 tuh. Wa may yattaqillaha itu ayat yang sangat terkenal. Surat 65 ayat 3, Kang Abu. Oh, sorry Mas. Tadi keputus-putus dikit, sorry. Aku balik dulu ya. 65 ayat 3 ya? Iya. Sorry. 65 ayat 3. Oke, surat 65 ayat 3. Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal. Oke. Jadi, memberi solusi rezeki itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Kenapa? Ya karena persamaan kita adanya di otak kan. Padahal kamarnya ada di hati, beda. Yes. Jadi kenapa punya persepsi, kenapa menyangka gitu. Kira-kira begitu. Oke. Ya. Dan barusan tuh ada yang komen dikit Mas. Itu, mungkin bisa agak sedikit disambungin. Hati itu nurani bukan sih katanya gitu. Oh, boleh dong, santai. Ya. Gimana Mas? Hati itu adalah kulitnya, hati nurani itu adalah dagingnya. Kira-kira kalau mengupas mangga itu, hati itu adalah kulitnya, hati ada juga dagingnya, hati nurani itu dalemannya, kira-kira gitu. Jadi semakin ke dalam, semakin menerima kebenaran yang sejati atau hakiki dari Tuhan gitu. Oke. Jadi kita tuh tergantung kita mau melakukan perjalanan ke dalam hati itu sampai di mana. Kalau cuma sampai di kulit ya kita nggak sampai kebenaran yang hakiki. Makin dalam lagi itu kebenarannya semakin yang hakiki gitu kira-kira begitu. Mungkin kalau aku kasih gambarnya kayak gini kali ya Mas ya. Iya, betul. Ya gini ya.
Jadi bisa menjelaskan ya. Hati itu kulitnya, hati nurani itu isinya gitu ya, kira-kira ya. Betul, betul, Oke, betul. oke, oke. Oke, thank you. Ya. Nah, jadi kalau ada masalah jangan dipikirin. Beda banget ya spiritual, masalah kok nggak boleh dipikirin gitu. Mhm. Nah, tapi masalah itu jangan ditaruh di otak, solusinya nggak di otak kok, solusinya ada di hati. Nah, hati nanti akan menunjuki otak, jadi otaknya santai aja, gitu. Mhm. Kira-kira begitu. Oke. Nah, yang berikutnya lagi itu yang berapa? 3, 4 ya berarti ya? Iya, Yang keempat ya berarti ya? iya keempat. Nah, jadi karena kita nggak mengikuti petunjuk Tuhan, karena kita ngeliat otak, nah yang keempat itu karena kita sudah terlanjur memilih sesuatu yang buruk gitu. Jadi ketika sudah timbul masalah, keburukan itu kan terjadi. Kan tadi saya katakan keburukan itu akibat perbuatan kita sendiri. Lalu Hmm. sudah terlanjur ada masalah gitu. Hmm. Nah, kalau udah terlanjur ada masalah, seringkali ya kalau nggak bisa dibilang selalu gitu, itu adalah kita memilih untuk membuat masalah itu menjadi beban. Oke. Nah, itu dua hal yang beda itu sebenarnya. Ada masalah, ada beban masalah. Nah, jadi kalau ada masalah, jadi beban, jadi kita itu terbebani hati dan pikirannya dengan masalah, gitu. Hmm. Dan ketika kita memilih masalah jadi beban, itu kita sibuk dengan masalahnya, bukan dengan solusinya, ya kan? Gitu. Nah, jadi bukan sibuk dengan Tuhan yang telah menyediakan segala solusi, kan Tuhan memberikan solusi kan. Tapi sibuk sama masalahnya itu. Kalau lagi orang lagi masalah, gimana sih kalau doa gitu misalnya? Kalau orang lagi ada masalah, gimana sih kalau eh, coba kita lagi banyak masalah membuka hati gitu kepada Tuhan, bisa nggak sih? Nggak Ya, bisa, ya. karena kita lagi, saya lagi sibuk. Waktu Hmm. Tuhan bilang, aku buka ya hatimu. Tunggu dulu Tuhan, aku lagi banyak masalah nih. Gimana sih? Justru masalah itu mau diangkat supaya hatinya kebuka kok. Lalu dia bilang, nanti dulu ya. Ini gue selesaiin dulu nih masalahnya, bener nggak? Ya kan? Hmm. Kalau kita dibilang aja sama orang, bentar, gue lagi sibuk nih, gue lagi banyak masalah nih, lagi banyak masalah. Bayangin kalau itu Tuhan gitu. Dibilang, Sony, kamu mau aku bantu nggak? Tunggu dulu Tuhan, bentar. Aku lagi punya banyak masalah nih. Ntar kalau masalahku udah beres ya, baru aku mau membuka hati, melepaskan beban ini segala macam. Jadi masalah itu kayak kita koleksi sebenarnya. Kayak gini koleksi, bukannya mau dilepas malah dikoleksi kira-kira gitu. Dan itu Jadi itu adiksi, Mas. Itu yang jadi adiksi sebenarnya akhirnya, terjadi. Mas. Iya. Nah, itu yang sebenarnya terjadi di hati kita kayak gitu. Iya. Padahal kan, ya, saya suka menyampaikan ada segitiga sama kaki begini kan. Pernah dengar nggak yang kayak gini? Segitiga sama kaki, Iya. di mana di atasnya nih Allah atau Tuhan, di Oke. sininya misalnya Sony gitu, di sininya masalah. Jadi Ah. kayak segitiga begini, ya kan? Oke. Ini antara saya masalah dan Allah itu kan terhubung semua, betul nggak? Betul. Nah, iya. Jadi selama ini tuh ya udah kita sama masalah aja gitu, nggak ada yang ke atasnya ini. Kalau ini kan kalau kita pasrahkan ke Allah, ke Tuhan, dan solusinya dari Allah segitiga selalu. Ini kan suatu suatu kesadaran baru kira-kira. Iya. Ya kan? Iya, jadi kita lupa bahwa ada Allah nih, ada Tuhan nih yang selalu menyediakan solusi yang mau bantu kita setiap saat, hendak membantu. Tadi kan, Iya. meskipun kita udah punya banyak masalah, tapi Tuhan selalu mau membantu. Tapi karena terlanjur masalahnya jadi beban dan kita milih sibuk dengan bebannya itu, dengan masalah itu, dan hatinya makin ketutup, makin ditekan, kira-kira Tuhan makin bisa bantu apa makin nggak bisa bantu gitu? Iya. Ya orang nggak kebuka juga hatinya gimana mau bantu ya? Jadi hatinya makin ditutup, makin ditekan, sehingga bantuan, petunjuk, pertolongan, melalui kasih Tuhan itu nggak bisa kita baca, nggak bisa kita lihat, nggak bisa diterima, kira-kira gitu. Jadi kalau Oke. kayak danau tuh udah keruh gitu, gimana mau lihat dasarnya? Nggak bisa.
Gitu. Oke. Nah, kita tuh terjebak dengan beban masalah ini. Padahal seharusnya jika sudah menjadi beban yang menutup hati kita, udah terlanjur lah kira-kira, pertama kali yang perlu dilakukan itu adalah masalah itu harus dipasrahkan dulu, bebannya dulu ya. Nah, jadi sebelum masalahnya beban masalahnya itu dipasrahkan dulu. Nah, jadi hati kita tuh jadi lapang, jadi terlepas dari bebannya itu, bukan masalahnya loh. Iya. Jadi bebannya lepas dulu. Iya. Nah, kalau beban yang membebani hati dan pikiran ini udah lepas, hatinya dibimbing oleh kasih Allah, kasih sayang Tuhan untuk kemudian terbuka, solusinya automatically ada nggak? Hatinya ada kan? Iya. Nah, jadi karena bebannya inilah maka hatinya ketutup. Oke. Makanya ada kata-kata di surat 94 ini, coba dibuka surat 94 itu, surat apa namanya? Sorry Mas. Al-Insyirah. Ya. Ayat berapa? 5 ya? Yang fa'inama al-usri yusra gitu? Iya, betul. Bukan. Alam nasroh laka sodrok. Ini surat keberapa ya? Surat 94 kan? Ya. Jadi, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Maksudnya dadamu ini alam nasroh. Ini ada, Abu boleh bacain deh, coba. Ya. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, alam nasroh laka sodrok, yes. Artinya dada itu artinya hati gitu. Oh ya, di sini juga kalimatnya sodor ya Mas ya? Iya, oke. Iya. Oke. Dan sodor itu artinya juga kesadaran. Kesadarannya itu dilapangkan. Terus lanjut. Dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Oke, 3. Nah, jadi bebannya dulu diangkat. Beban itu sesuatu yang membuat masalah itu kita pegangin gitu, dipegangin beban. Jadi pembebani. Nah, terus? Dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Iya. Betul. Oke, 5-nya. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ini sebetulnya sih bukan sesudah sih ya, karena bersama sebetulnya sih intinya ya. Oke, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Iya, bersama, betul. Ya. Yes, ya itu lebih benar. Terus? Dan berikutnya 6-nya diulang lagi, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Terus? Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Jadi, ketika kita Oke. Di sini ada kata-kata sungguh urusan yang lain. Jadi selesai apa? Jadi kan tadi dibilang bahwa di sini kan ada beban di hati, di dada kita. Oke. Artinya ya harus diapain tuh beban itu? Dipasrahkan. Nah, jadi beban itu dipasrahkan dulu karena Tuhan mau ngangkat kalau kita nggak melepas, nggak memasrahkan, nggak bisa, kira-kira gitu. Jadi kalau ini tisu ya, ini tisu nih, coba boleh dilihat di sini. Tisu ini kalau dipegang begini, nggak diangkat, nggak bisa diambil. Nah, kan Allah kan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sifat Maha Kasih Sayang itu adalah tidak memaksa. Jadi begitu kita punya masalah, kita jadiin beban, lalu membebani hati, dan kita koleksi, nah itu gimana Allah mau ngambil? Allah nggak pernah memaksa. Jadi Allah tunggu aja kapan kamu mau lepas, pasrahin itu. Ketika kita lepas, ketika dilepas begini, dipasrahin begini, ya ini pasti automatically diambil. Hati kita jadi enak. Oke. Tuh. Iya, baru kita dapat kemudahan itu. Oke. Nah, itu yang keberapa tuh? Akar keberapa tadi? Keempat atau ya? Itu kelima ya? Keempat, sorry. Keempat ya? Saya pikir tadi harusnya 5. Pikirnya pakai ini, tapi bukan pakai ini.
Nah, yang kelima ya, masalah itu. Misalnya saya mau ada satu cerita ya. Ada orang nih ya, teman-teman ya, Kang Abu nih, ada orang yang seringnya tuh cemberut aja, mengeluh aja, pikirannya negatif terus gitu. Kelihatannya juga hidupnya tuh penuh dengan masalah gitu ya kan. Ya, sering nggak ngeliat orang kayak gitu. Jadi Iya. ketika kita ketemu tuh, Komplain adanya terus. tuh mengeluh aja, Iya, iya. komplain mulu gitu. Jadi akhirnya hidupnya penuh dengan masalah kan. Iya, iya. Tadi apa tadi pertanyaan, masalah tuh karena kita pikirin Pikirin. atau gimana tadi Iya. statementnya? Masalah ada kalau kita mikirin masalahnya. Iya. Nah ini ada orang yang begitu kan, ada orang yang kayak gitu, cemberut, komplain, mengeluh terus-terusan, pikirannya negatif, ngeliat orang tuh negatif terus gitu, negatif thinking, negatif attitude segala macam ya kan. Dan hidupnya pasti penuh dengan masalah. Nah pertanyaannya, apakah sikap negatifnya itu yang membuat hidupnya bermasalah, atau masalahnya yang membuat sikapnya negatif? Nah, coba. Wah, ini susah jawabnya, Mas. Saya ulangin nih pertanyaannya ya. Apakah sikap yang membuat hidupnya banyak masalah, atau masalah hidupnya itu yang membuat sikap hidupnya negatif? Kayaknya sikapnya deh. Gimana? Sikapnya, bener. Sikap negatifnya itu membuat hidupnya penuh dengan masalah. Dia kayak magnet. Kayak kemarin kita bahas mengenai apa? Mengenai kesehatan dan imunitas tubuh, kan ada magnet dan pemancar. Jadi dia kayak magnet aja, semua ditarik semua, karat-karat semua ditarik gitu. Nah, jadi yang jelek-jelek ditarik, jadi akhirnya dia penuh dengan masalah gitu. Jadi sikap hati, sikap pikiran, dan nanti juga sikap kepada Tuhan itu mengundang yang buruk ya, itu mengundang masalah masuk gitu. Dan kalau kita biarkan jadi beban terus-menerus. Gitu. Jadi kita kalau ngelihat banyak orang sukses itu adalah banyak kan orang yang menyebarkan energi positif. Gitu. Betul, Ya. betul. Bukan yang negatif. Oke. Cuman ini jadi, saya kaitkan, Mas, mumpung dikit nih. Ini silakan. terkait banget nih. Dalam hal menyikapi masalah, sebenarnya kita harus lakukan ikhtiar usaha dulu, baru menyerahkan atau memasrahkan hasilnya. Ikhtiar baru memasrahkan atau memasrahkan baru ikhtiar. Gimana kira-kira, Mas? Memasrahkan ya, pasrah ya, nanti kapan-kapan kita bahas pasrah, tapi ini teasernya aja. Pasrah itu setelah berusaha atau sebelum niat? Sebelum niat harusnya. Iya, jadi kalau pasrahnya itu setelah berusaha, waktu berusaha dia pasrah nggak? Benar. Ya. Mungkin ini ada kaitannya sama statement gini, Mas. Pokoknya hasilnya nanti ditawakalkan. Jadi tawakal itu dipasang di ending kalau gagal, gitulah kira-kira. Gitu ya, kira-kira ya. Nah, iya betul. Kalau gagal berprasangka buruk lagi sama Tuhan kan? Benar nggak? Wah, ini udah kehendak Tuhan lah saya gagal. Bener nggak? Nah, iya kan? Yes. Padahal itu sikap, tadi saya bilang kan, itu sikapnya yang membuat dia, sikapnya yang membuat dia itu banyak masalah, benar nggak? Benar. Sekarang pertanyaan saya, tadi kan sikap kepada keadaan, kepada orang. Mungkinkah masalah itu terjadi karena kita berprasangka buruk, atau tadi cemberut, mengeluh, komplain sama Tuhan, bisa nggak? Mungkin. Jadi kalau ke Tuhan tuh isinya komplain aja gitu. Iya. Nggak pernah bersyukur gitu. Betul. Akhirnya jadi masalah nggak hidupnya itu? Iya. Muter-muter di situ ya. Gitu. Iya. Jadi itu apalagi itu tadi kepada yang sumber, yang punya hidup aja dia cemberut, komplain, dan nggak pernah positif. Nggak pernah bersyukur. Iya. Kan? Makanya kita selalu bilang Tuhan tuh Maha Pengasih, Maha Penyayang, selalu memberi yang terindah, terbaik, sempurna. Sikap kayak begitu yang terbaik. Nggak pernah ngasih yang jelek-jelek, nggak pernah. Oke. Jadi jangan pernah berprasangka buruk sama Tuhan. Ya, itu ada di surat 48 ayat 6. Iya. Oke, kita baca ya. Boleh, silakan. Oke, surat 48 ayat 6.
Oke. Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan Iya, mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memberkahi dan mengutuk mereka, serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itu iya, sejahat-jahat betul. tempat kembali. Serem banget nih ayatnya. Iya, betul. Jadi orang jangan berprasangka buruk sama Tuhan. Hmm, Sama Tuhan tuh isinya hanya bersyukur harusnya. hmm, 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 Jangan pernah komplain. Kalau lagi hmm. doa, kalau orang lagi penuh masalah, orang yang susah itu, maaf ya, orang susah, orang yang ini tuh, doanya kira-kira gimana? Penuh dengan apa? Komplain Iya, apa bersyukur? iya, 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 iya. Ya itu hidupnya makin banyak masalah. Hmm, hmm, Jadi hmm, ke hmm. Tuhan itu hanya bersyukur aja harusnya. Yes, yes, Gitu. yes. Waduh, ini saya lihat ada Profesor Emil Salim ini guru besar saya, suhu saya dulu, saya alumni FEUI soalnya Salim dulu, Pak. Iya. Ya, jadi jadi sikap sikap akar kelima ini penting banget gitu, kira-kira begitu. Jadi kita itu sikap kepada manusia aja mengundang masalah, Hmm, hmm. cemberut, komplain, mengeluh, pikirannya negatif, ya kan? Apalagi Yes. kepada Tuhan. Sering banyak sekali kita mengeluh, komplain, negatif. Itu nutup loh. Hmm, Makin hmm, banyak masalah hidupnya. Gitu. hmm, hmm, hmm. Jadi 5 inilah akar dari masalah itu sebenarnya. Oke, oke. Jadi tadi apa tadi? Boleh diulang lagi, di recap lagi kali Kang Abu sebelum Oke. kita ini. Satu tuh akar. Akarnya tuh datang dari ekspektasi yang paling pertama. Oke, Yes. yang keduanya berbicara tentang kita mampu menyelesaikan masalah pikiran yang handling gitu intinya. Gitu intinya. Yang kedua, hati kitanya tidak mau terbuka kepada Tuhan. Iya. Yang keempat, beban masalah sama beban masalah gitu harus kita bedain dulu gitu. Makanya ketika bebannya dilepaskan, masalah tuh nggak hilang, tapi seenggaknya kita bisa melihatnya jauh lebih ringan. Gitulah kira-kira kalau aku bahasain sederhana, Mas. Si bebannya tadi gitu. Dan yang kelima adalah sikap terhadap masalahnya. Gitu. Bagaimana sikap hati kita atau bagaimana sikap kita terhadap masalah. Itu kesimpulan besarnya kurang lebih begitu. Iya. Jadi itu tergantung dari sikap, tergantung dari ekspektasi, dan kemudian tergantung pula dari karena kita pernah melakukan kesalahan, Ya. tidak mengikuti petunjuk Tuhan, dan kalau udah terlanjur menjadi masalah, itu dikoleksi jadi beban. Nah, gitu. Jadi masalah dan beban itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang Oke. berbeda. Oke. Ya. Oke. Yang Oke. satu, kita bisa hidup dengan masalah tapi hati kita tidak terbebani. Ya, Tapi ya. kita juga bisa hidup dengan masalah, hati kita penuh dengan beban yang jauh lebih besar dari masalah itu sendiri. Kira-kira. Oke, ini mungkin Nah, menarik sama jadi kalau pasrah udah, tadi, Mas. Ini agak menarik dengan pasrah tadi ada satu komen bahwa bagaimana cara yang pas buat ya, memberi penjelasan kepada anak milenial, nih anak milenial di highlights nih, agar mereka punya sikap pasrah berserah kepada Allah, tetapi jangan sampai letoy. Nah, letoy ini keren bahasanya ini ya, jadi lemah lah gitu. Mudah betul ya. menyerah, kurang berusaha, dan pasif, dan menunggu saja gimana nanti nasib membawa dia. Nah, gimana kira-kira, Mas? Jadi kalau seandainya ya kita itu dibimbing sama Tuhan, jadi apa yang kita pasrahin itu ada harapan, kepentingan, kemauan, eh, eh, segala macam itu ya. Lalu Ya. kemudian kita bisa memasrahkan beban-beban kita juga, hati kita bisa dibimbing oleh Tuhan. Hmm. Kira-kira kalau bekerja dibantu kasih sayang Tuhan, dibantu petunjuk Tuhan, sama bekerja karena usaha sendiri, lebih kemungkinan sukses yang mana yang lebih lebih tinggi? Wah, itu sih clear banget, Mas. Kalau udah dibantu sama yang punyanya, mana mungkin jadi susah kan gitu ya, kira-kira ya? Betul, Hmm. betul. Ini anak muda sekarang itu kan punya banyak mau-maunya ya. Saya juga waktu muda juga punya banyak mau-maunya gitu ya. Tapi Hmm. yang perlu itu sebenarnya kalau anak muda zaman sekarang sudah sadar spiritual, jadi kalau dibilang itu ada istilahnya intellectual
IQ, IQ quotient, ada emotional quotient, spiritual. ya kan? Ada spiritual quotient, ada SQ kan? Atau saya suka menyebutnya inner heart quotient, kita ya di komunitas kita inner heart quotient. Jadi kecerdasan hati nurani itu sebenarnya probability dia untuk sukses jauh lebih besar. Dan dia males sama pasrah itu dua hal yang berbeda loh. Jadi orang pasrah itu bukan berarti putus asa atau malas, justru dia bekerja memasrahkan mulai dari sebelum niat, kemudian prosesnya semua dalam pasrahan kepada Tuhan. Wah, itu berarti membiarkan sesuatu yang terbaik, terindah, dan sempurna itu terjadi. Meskipun bukan sesuai dengan hasilnya yang keinginan kita, kan keinginan kita tadi udah kita pasrahin, ya kan? Yes. Kemauan kita udah kita pasrahin. Berarti kita kan biasanya kan kalau kerja pengennya jadi orang kaya, dapat duit banyak gitu kan. Tapi Tuhan maunya rezeki kamu tuh berkah. Nah, misalnya gitu. Cukup tapi berkah, buat kamu bahagia. Nah, misalnya gitu. Itu dua hal yang berbeda, kehendak kita sama kehendaknya Tuhan. Gitu. Makanya saya suka bilang, Kang Abu kalau dikasih rezeki 100 juta sama 1 miliar, pilih yang mana? 1 miliar, Mas. Lebih gede, 1 miliar. Pilih 1 miliar. Oke. Kalau pilih 1 miliar, tahunnya di 1 miliar itu membuat hidupnya Kang Abu makin nggak tenang gimana? Ya nggak akan dipilih, Mas. Nggak jadi, yang Mas. mana? 100 juta aja deh. 100 juta aja. Nah, tapi kalau pilih 100 juta, dengan 100 juta itu Kang Abu lebih sedikit bisa bersedekah, menolong orang lain. Jadi pilih yang mana dong? Tetap 100 juta dengan sedekah, yang penting bahagia, gitulah kira-kira. Jadi yang paling bagus ya pilih aja Tuhan. Terserah Tuhan maunya yang mana. Benar, Mas. Benar. Gitu. Jadi kalau kita memilih Tuhan itu, kehendak Tuhanlah yang terjadi. Pokoknya saya udah bekerja dengan dibantu Tuhan, pasrah semuanya. Apapun itu terbaik gitu. Jangan pilih 100, jangan pilih 1 miliar gitu kira-kira. Nah, gitu. Jadi itu artinya udah memasrahkan semua harapan, kepentingan, kemauan. Itu emang ngomongnya enak. Lakuinnya itu yang PR. Yes. Oke. Jadi pilih Tuhan aja selalu. Betul. Hasilnya 100 atau 1 M. Nah, jadi sikap terbaik adalah beban itu harus dipasrahkan. Kehendak, kemauan, kepentingan itu harus dipasrahkan. Gimana mau ada yang nanya dulu, kita jawab, lalu kita praktek. Jadi kalau apa-apa tuh kalau nggak dipraktekin kan cuma sekedar pengetahuan. Tahu apa pengetahuannya? Betul, Mas. Betul, Mas. Oke, ini ada pertanyaan menarik, Mas. Menariknya gini. Kita jadi address pertanyaan dulu ya. Oke, kita pertanyaan dulu sebentar, habis itu kita praktek. Dan ini menarik soalnya. Mana ya? Tadi kok hilang? Nah, gini. Bagaimana kalau hatinya tidak tenang, sementara segala urusannya diserahkan kepada pemilik alam semesta? Nah, gimana nih, Mas? Hatinya nggak tenang nggak gitu. Bisa, kan. Gini. Syarat dari orang pasrah itu hatinya harus terbuka dulu, karena dia memasrahkan segala sesuatu melalui hatinya, gitu. Jadi kalau dia mau memasrahkan segala sesuatu kepada Tuhan, hatinya harus dibawa tenang dulu, karena dengan hati tenang, kebuka, baru dia bisa hatinya mampu memasrahkan sesuatunya kepada Tuhan. Jadi kalau memasrahkan sesuatunya kepada Tuhannya pakai pikiran, pakai otak, itu apa ya? Nggak laku, kalau kata Tuhan nggak laku itu. Harus dari hati, dari hati. Harus dari hati. Itu apa? Kalau orang ekonomi bilang currency-nya salah gitu. Oke. Iya. Jadi harus dari hati. Hatilah yang bisa memasrahkan segalanya kepada Tuhan, bukannya otak, bukannya omongan, bukan. Aku mau pasrah, aku pasrahkan kepada Tuhan, hatinya deg-degan, nggak bisa. Jadi hatinya lah yang memasrahkan. Ininya, otaknya, mulutnya santai aja diem, biarlah hatinya yang memasrahkan. Itu baru terhubung, karena kan tadi kan alat komunikasi Tuhan dengan manusia kan
hati, Betul. bukannya otak. Betul. Oke, thank you Mas. Oke, Ibu dan Bapak. Jadi nggak mungkin orang yang tidak tenang bisa memakai. Oke. Jadi yang penting yang disadari adalah ketenangan hati dulu gitu. Baik, Ibu dan Bapak, kalau ada yang mau tanya langsung, kita masih ada 1-2 pertanyaan boleh sebelum kita langsung. Oke, Pak Suroyo Mulyo. Silakan Pak, silakan. Ya, Pak Suroyo Mulyo, saya sudah unmute. Boleh di-unmute dari Bapak, silakan. Oke, silakan. Terima kasih Kang Abu. Ya, silakan Bapak. Alhamdulillah saya bergabung di sini. Ya. Nah, masalah kepasrahan. Ya. Awal sedikit cerita boleh ya Kang Abu ya? Ya, silakan Pak. Silakan Pak, silakan. Ya, awal mulanya saya masih pakai otak dulu, belum pakai hati karena saya belum mengenal hati di sini. Oke. Jadi waktu saya ingin ada maunya saya ingin ada kerjaan gitu kan. Kemudian saya orang yang saya pikir dia punya kemampuan untuk memberikan saya pekerjaan gitu kan. Nah pada saat saya chatting, kemudian beliau malah menawarkan spiritualitas gitu kan. Saya bilang, kok aneh juga gitu ya. Akhirnya saya bilang, iya deh gitu. Nah awal dari situ, kemudian saya boleh sebut nama nggak? Iya boleh Pak. Oke, baik. Jadi waktu itu saya kontak ke Mas Aryo. Kemudian sebenarnya saya waktu itu bilang hanya sebenarnya tujuan saya sih untuk cari masalah duniawi ya, maunya saya. Tapi kuasa lain gitu. Allah bilang bahwa oke, kamu saya gabung ke belajar spiritualitas. Saya nggak ngerti spiritualitas itu apa gitu. Akhirnya saya daftarkanlah ke MH itu buka hati. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Dua ikut pelatihan membuka hati ya Pak ya? Dari situ baru saya sekarang ini sangat paham sekali gitu kan. Mana berpasrah. Tapi awalnya saya belum tahu mengenai pasrah itu. Saya masih ada mau-maunya, tapi saya bersyukur ternyata Allah memberikan sesuatu yang lain gitu. Jadi artinya saya pernah bilang ke Abu kan ada quote saya adalah nothing is impossible dan mental gitu kan. Iya. Tahu mengenai ini artinya tuh menurut saya itu gift dari Allah ya. Artinya Allah bilang, udah kalau kamu cari aku gitu kan, manapun kamu cari, walaupun mentok mana-mana, tapi pasti kamu akan dapat. Alhamdulillah. Ya, gabung di MH, akhirnya saya ketemu dengan Mas Sony juga dan Kang Abu. Saya ketemu hal yang sesuatu yang menurut saya luar biasa. Makanya saya bilang nothing is accidental gitu kan. Betul. Waktu itu ada saya meninggal, kemudian saya mengurus semuanya. Saya ketemu dengan kakaknya, namanya Bu Tuti ya, Bu Tuti Pahang. Iya. Kasih. Nah, itu kemudian beliau ngajak saya untuk ngaji di rumahnya. Tapi saat itu saya ada keperluan jadi nggak bisa. Berapa waktu kemudian pada saat kita memulai ini, Mas Aryo nawarkan ada suatu dialog positif ini dengan Os dan Sony. Akhirnya saya pikir loh, Allah tuh luar biasa ya gitu ya. Jadi kebetulan nggak ada sesuatu yang nggak mungkin gitu. Nah awalnya memang saya tuh tidak mencari, tidak menggunakan hati, tapi hanya menggunakan otak. Tapi saya pada saat saya gini lah artinya, saya sadar bahwa totally surrender itu mungkin itu kali ya. Saat saya sudah kondisi ikhtiar, saya berusaha, kemudian Allah yang mempertemukan gitu kali. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak, luar biasa Pak ya. Memang Pak tidak ada yang tidak ada yang kebetulan ya nggak ada yang benar-benar apa ya. Kebetulan tuh nggak ada lah. Gimana Mas Sony, boleh direspon silakan. Iya, terima kasih tadi Pak Surya sharingnya luar biasa ya. Jadi pada akhirnya masalah itu adalah sesuatu yang sementara ya. Sementara yang lebih abadi adalah hubungan kita dengan Tuhan ya. Jadi kalau kita bisa merubah masalah kita menjadi sarana kita untuk bisa membuka hati kita kepada Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan semakin baik, semakin dekat,
hidup kita makin tenang, damai, bahagia, masalah itu berubah menjadi sebuah berkah gitu kan. Ya, jadi apa namanya, makanya Nabi Muhammad pernah bilang ya, katanya kalau orang beriman itu unik. Kalau dia diberi nikmat, dia akan bersyukur. Kalau dia diberikan masalah, dia akan bersabar. Dua-duanya itu membuat hubungan kita kepada Tuhan membaik. Nah, kalau dalam hal ini Pak Suroyo dengan masalahnya dia bisa membuat hatinya lebih terbuka, hidupnya lebih enak. Saya tadi dengernya aja udah rasanya hatinya tuh udah lebih jauh lebih enak gitu. Hidupnya juga jauh lebih, tadi dibilang surrender, lepas, enak ya. Ya itu berarti masalah itu adalah sarana yang sangat indah. Betul. Yang meskipun kita terima karena kesalahan kita sendiri, tetapi kita bisa merubahnya menjadi suatu anugerah, menjadi suatu kesempatan yang sangat indah untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar konsep, tapi juga dituangkan menjadi sebuah pengalaman yang sangat indah. Kira-kira. Ya justru dari masalah itu yang lead untuk masuk ke dalam spiritual gitu ya. Jadi masalah itu sebetulnya berkah banget gitu ya Mas ya, kira-kira ya. Iya, betul. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab dari Bapak tadi. Ini langsung kita ke Ibu Femi Nazar. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Suroyo tadi atas pertanyaannya. Terima kasih. Oke, saya unmute dulu. Ibu Femi Nazar, silakan. Ibu? Bencet nggak? Bentar. Tadi udah. Sebentar. Oke, saya udah unmute. Boleh di-unmute kah? Femi Nazar. Cek. Nah, silakan. Kang Abu? Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Salam, silakan. Kebetulan mau nanya suami saya nih. Jadi suami saya ngomong ya. Ya, silakan. Assalamualaikum Kang Abu. Waalaikumsalam. Bapak silakan. Iya. Saya terus terang baru mulai gabung dan baru dengar nih mengenai membuka hati. Cuma tadi ada yang sedikit kebingungan nih, Kang. Ya, jadi untuk menerangkan ini karena terus terang untuk mencernanya kayaknya saya butuh ekstra belajar kelihatannya gitu. Karena terus terang ini kan juga perlu kita terapkan ke anak-anak gitu ya. Tadi saya salah nangkap atau gimana gitu, bahwa pasrah itu kita dahulukan baru sebelum kita berusaha gitu kan. Ada masalah kita pasrahin dulu baru kita berusaha, bukan kita berusaha dulu kalau nggak jadi ya udah gue pasrah gitu, bukan begitu kan. Iya. Artinya kemudian dilanjutkan lagi tadi sama mengenai rizki ya. Kita kan maunya kerja, mau jadi orang kaya misalnya begitu. Padahal sebenarnya dari Allah sudah kamu dicukupkan saja segini gitu. Nah, konsep ini kalau mau diterangkan ke anak-anak bagaimana ya? Karena saya khawatir saya salah menerangkan, akhirnya nanti anak-anak beranggapan ngapain saya belajar setengah mati ya gitu. Biar mau ujian belajar sampai pagi gitu. Kalau saya mau jadi dokter, kalau memang cuman dicukupkan segini aja gitu. Oke. Itu jadi bagaimana cara menerangkan ke mereka gitu loh. Karena kalau kayak kita salah-salah menerangkan kan hasilnya jadi kurang baik gitu. Gitu aja. Oke. Terima kasih. Pertanyaannya bagus banget, Pak. Bagus banget. Silakan, Mas Soni. Iya, jadi pasrah dengan putus asa dan malas itu hal yang sangat berbeda. Jadi kalau orang pasrah bukan berarti tidak ngapa-ngapain, bukan berarti tidak berusaha, tetapi seluruh proses dan hasilnya itu diserahkan kepada Tuhan, sehingga Tuhan bisa bantu dengan sepenuhnya. Sehingga waktu dia belajar, kerja keras, mencari ilmu, ngerjain ujian, kemudian itu semua terus jadi stres coba. Ayo. Yeah. Jadi hidupnya jadi terbebani, kurikulumnya padat kayak begitu ya kan. Jadi
beban itu membuat hidupnya jadi nggak bahagia lagi. Coba kalau kita lihat anak TK itu betapa bahagianya dia tuh bisa belajarnya kayak begitu. Lalu makin gede udah SMA lihat tampangnya, makin lama makin penuh beban kan. Apalagi kalau dulu ada ujian nasional, wah beban banget itu kan, bener nggak? Nah, jadi gimana dia bisa beban? Begitu dapat beban dipasrahin ke Tuhan. Misalnya ada beban ujian, habis itu udah selesai ujian dipasrahin. Jadi hatinya nggak terus terbebani. Dan maaf ya, anak-anak yang terbebani begitu justru tidak memicu intuitive mind. Makanya kalau kita lihat negara yang pendidikannya paling bagus di dunia yang namanya Finlandia, itu nggak ada PR. Anak tuh nggak dibebanin kurikulum kayak PR kayak di sini. Nggak jalan intuitive mind-nya kalau kayak gitu. Betul nggak? Betul. Nah, jadi pada akhirnya yang membuat orang sukses itu adalah dia bisa berpikir kreatif, positif, intuitif. Nah, jadi bukannya yang ngapalin, kemudian dibebanin kayak begitu. Jadi itu perlu dikasih tahu gitu. Jadi bahwa hidup itu bukan cuma sekedar kerja, tetapi intinya adalah bagaimana membuat hidup ini bisa membuat hubungan dengan Tuhan itu membaik, dan itu hanya bisa terjadi kalau kita itu hidupnya pasrah dan berserah, tapi bukan malas, tapi bukan putus asa, kerja keras, tapi di dalam kerja kerasnya itu semua kita pasrahkan bebannya semua, jadi terasa ringan nggak kalau kerja kayak gitu. Yes. Itu yang pertama. Yang kedua ya. Nah ini kebiasaan. Kalau saya kadang-kadang di job parenting atau suka memberikan sama-sama psikolog ya. Konsepnya kan kalau kebanyakan mendidik anak. Jadi kita ngasih tauin ke anak, anak tuh dijejelin values-nya kita gitu. Atau konsep membuka hati. Anak itu harus kita persiapkan hatinya, hati nuraninya untuk terbuka, dengan terbuka, lepas, segala macam tuh, anak itu dibimbing sama Tuhan nggak? Jadi menyiapkan anak untuk dibimbing sama Tuhan. Jadi Bapak ya Tuhan yang membimbing. Nah nanti Bapak Ibu akan melihat perubahan karakter anak gitu. Nggak bisa itu dengan dimarahin, dikasih tahu, nggak bisa. Itu hanya terjadi ketika hatinya buka, lalu kasih sayang Tuhan bantu. Yang kemarin kita latihan membersihkan emosi negatif, yang anak suka ngambek, cemberut, segala macam dilepas. Ya anak itu berubah. Hanya Tuhanlah yang bisa merubah orang, bukan orang tuanya. Gitu. Itu kata kunci. Hanya Tuhan yang bisa merubah orang, bukan orang tuanya. Makanya orang tua itu mempersiapkan anaknya untuk dirubah oleh Tuhan langsung. Kira-kira begitu. Yes. Ya, jadi mindset-nya bukan berarti malah jadi nggak punya planning, malah jadi nggak punya ambisi, bukan gitu ya. Tapi planning yang, maksudnya usaha yang maksimal, tapi didasari bahwa saya tahu bahwa at the end, hasilnya tuh hanya dipasrahkan kepada Tuhan, gitulah kira-kira. Jadi tidak fokus kepada hasil kali ya Mas ya. Jadi dia selalu into sama progressing-nya gitu intinya. Gitu ya kira-kira ya Mas ya. Iya, betul. Oke Mas, mungkin kita langsung praktek mau nanya? Langsung aja? Langsung aja boleh. Mas, ini udah 21.19. Iya. Oke. Nggak kerasa nih, luar biasa, seru. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Mas Sony, luar biasa ya. Jeleb-jeleb terus nih. Mind blowing tiap hari. Luar biasa. Jadi tenang aja, Ibu dan Bapak, sahabat semua. Begitu kita bisa menghadapi dan melepas, kasih sayang Allah akan membantu. Bismillah. Baik Mas, silakan. Iya. Nah gini, sebelum kita mulai, Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita mau memasrahkan beban yang mana yang mau dipasrahin, itu sesuatu yang bisa jadinya tuh basa-basi. Jadi Bapak Ibu tuh harus tulis bebannya satu persatu. Kalau bisa 5 beban yang sekarang membebani hati dan pikirannya itu ditulis. Jadi nanti satu persatu kita pasrahin kepada Tuhan, pakai basa-basi lagi. Itu. Kalau cuman bilang, pasrahin semuanya, itu nggak akan basa-basi aja gitu. Jadi nggak sepenuh hati.
Nah, saya minta Bapak Ibu sekalian sekarang tulis di kertas, tenang aja nggak dikumpulin kok. Gitu. Nggak dikumpulin ya. Beban apa yang menurut hatinya Bapak Ibu sekalian sekarang paling membebani hati dan pikirannya? Tolong ditulis dulu, kita kasih waktu 2 menit deh. Gitu. 2 menit ya. Oke, aku pause dulu ya. Ini sayang kuotanya nih. Kertasnya ditaruh aja, jangan dilihat-lihat lagi, ya. Lalu kita persiapan hati dulu ya. Iya. Nah, ya supaya kita bisa menyiapkan hati kita untuk melepaskan beban kita kepada Tuhan satu persatu. Ini latihannya nanti kalau boleh di rumah diulang-ulang supaya benar-benar kerasa plong. Kita mulai prakteknya. Kang Abu boleh diputar musiknya yang tadi. Yang pure ya, yang pure love ya. Pure love, ya pure love. Oke, thank you. Sebentar. Nah, oke. Kayak kemarin ya. Ini kayaknya musiknya agak terlalu kencengan, boleh dipelan dikit. Ya, cukup. Nah, ya seperti kemarin Bapak Ibu sekalian, kita pertama kali harus memperbaiki postur dulu supaya jalur energinya itu mengalir lancar. Duduknya diperbaiki menjadi tegak tapi tidak malas. Nah, jadi postur tegak itu penting. Ya, kacamatanya kalau boleh ditaruh aja supaya lebih santai. Kita nggak perlu lihat apa-apa kok, Ustaz. Ya, bagus. Matanya, kepalanya jangan terlalu menengadah ke atas. Eye level aja, eye level. Santai aja. Ya. Nah, bagus. Ya. Kita menikmati musik dulu ya, santai. Kalau mau membantu ya, coba Bapak Ibu bayangkan hal-hal yang indah yang pernah dialami di hidup. Yang ini. Misalnya pertama kali dulu mau pacar atau punya anak, sambil perlahan-lahan matanya dipejam. Nah, ya supaya hatinya tuh lepas, enak. Gitu. Ya, bagus. Kalau supaya lebih enak, mungkin nafasnya ditarik perlahan-lahan. Matanya nggak boleh dibuka ya, supaya otaknya nggak dominan. Lalu dikeluarkan lagi nafasnya perlahan-lahan. Nah, sambil semua pikiran-pikiran, beban-beban di hatinya dilepas. Nah, ya, bagus. Semakin santai. Semakin santai. Ya. Perlahan-lahan tangannya diangkat dengan sepenuh perasaan menyentuh hati yang ada di tengah-tengah dada. Nah, karena disinilah tempat beban-beban kita yang paling banyak. Ya, bagus. Senyum. Senyumnya semakin manis. Semakin manis lagi. Nah, senyumnya jangan basa-basi gitu ya. Senyumnya harus benar-benar manis. Manisnya harus semanis-manis. Ya. Bapak Ibu coba bayangkan senyum yang pernah Bapak Ibu berikan kepada orang-orang yang paling dikasihi dan cintai, kayak gitu. Nah, ini senyum yang hendak kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, harus lebih manis daripada itu. Iya, bagus. Semakin manis lagi senyumnya, agar hatinya semakin kuat.
Nah, bagus. Iya, bisa lebih manis lagi. Nah, kalau perlu giginya kelihatan. Nah, manis. Ya, bagus. Nah, sekarang senyumnya manis, tapi lepas. Nah, manis tapi jangan ditahan. Jangan jaim ya. Manis tapi dilepas aja. Nah, bagus. Iya, dilepas. Dilepas habis. Dilepas habis. Sampai hatinya tuh ikut lepas. Nah, ya lepas habis. Lepas habis. Iya, bagus. 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 Nah, sekarang tanpa berpikir bagaimana atau kemana ya, nggak usah dipikir ya. Senyum manis lepasnya ke hati. Ya, bagus. Bagus. Nah, kerasa hatinya makin enak. Nah, bagus. Lagi, nah biarkan matanya nggak boleh buka ya, tetap terpejam supaya nggak terganggu, supaya pikirannya nggak dominan. Lalu Bapak Ibu tersenyum manis, lepas lagi ke hati, semakin manis, semakin lepas. Adik-adik juga. Nah, iya disadari hatinya tuh makin enak. Nah, makin nyaman. Nah, bagus. Nah, setelah disadari, ini harus dilepas. Nah, bagus. Nah, terasa begitu udah disadarin hati makin enak, kita semakin lepas lagi, hatinya makin enak kan? Iya, terus. Senyum manis lepas ke hati. Senyum manis lepas ke hati terus. Nah, sambil terus-menerus menyadari, hatinya semakin terbuka, semakin enak. Nah, ya. Nah, sekarang sadari dan rasakan hatinya semakin tenang. Nah, kenali itu rasa tenangnya ya. Iya. Semakin damai. Nah, itu kenali, itu damai. Damai itu hatinya kenal. Nah, semakin ringan. Nah, kalau hatinya benar-benar lepas, hatinya bisa menyadari ada keindahan yang luar biasa di hatinya. Nah, bukan yang kita buat-buat, tapi yang benar-benar terjadi secara alami. Iya, bagus. Nah, sekarang sadari kasih Tuhan itu menjadi semakin terang, semakin kuat, semakin indah dan memancar. Pakai dipikir, nih disadari aja. Iya, bagus. Nah, lagi. Lepas lagi. Lepasnya jangan pakai usaha ya Bapak Ibu, kayak lepas balon. Nah, lepas balon kan nggak pakai usaha, lepas aja udah. Iya, bagus. Nah, terus. Ya, sekarang biarkan kasih Tuhan menarik masuk kita semakin dalam ke dalam kasih-Nya. Ya, nah, kalau kita biarkan, itu berarti kasih Tuhan bisa bekerja lebih baik lagi. Nah, coba ya untuk bahan pembelajaran, sekarang tidak kita biarkan kasih Tuhan menarik masuk ke dalam kasih-Nya.
Kita tahan. Nah, rubah lagi. Membiarkan kasih Tuhan menarik kita masuk semakin dalam lagi ke dalam kasih. Nah, dirasakan aja, nggak usah dipikir. Iya, lagi. Ah, bagus. Tadi udah disadari, dilepas, dibiarkan. Sekarang dinikmati. Prosesnya dinikmati. Ah, nikmati. Mati. Mati. Iya. Nah, rasakan hatinya semakin diliputi oleh ketenangan, oleh kedamaian, oleh keindahan di dalam kasih Tuhan. Nah, bagus. Semakin dalam lagi. Semakin dalam lagi. Semakin dalam lagi. Nah, bagus. Iya. Saya makin enak hatinya. Nah, nikmati aja. Nikmati itu harus terpancar di wajahnya. Wajahnya jangan serius, santai. Nah, iya, bagus. Nah, rasakan, nikmati. Nah, bagus. Nah, jangan lupa dilepas. Iya. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam kasih Tuhan, hati kita makin tenang, makin damai, makin indah, sambil tetap menikmati. Nah, biarkan hatinya saja, tanpa otak ya, otak mau ikut, tanpa suara, tanpa kata-kata, biarlah hatinya saja yang memanggil nama Tuhan. Satu kali saja. Nah, nggak perlu diulang. Iya, lepas panggilannya. Rasakan. Nah, bagus. Iya. Nikmati ketika kita memanggil kepada Tuhan dengan hati, ada perasaan terhubung langsung. Nah, lepas perasaan. Iya, bagus. Nah, bagus. Nah, terasa ada masih beberapa, mungkin ini ya, sesuatu yang belum lepas. Nah, ini karena beban-beban di hati. Nah, sekarang di dalam kasih Tuhan, dengan mengandalkan kasih Tuhan, bukan yang dari kita santai aja. Nah, tanpa kata-kata, tanpa suara, biarkan hati kita memasrahkan beban atau masalah kepada Tuhan untuk poin yang nomor 1. Nah, nggak usah diingat-ingat, hatinya udah tahu. Hati lebih pintar daripada otak. Nah, ya lepas. Lepas habis. Ya, bagus. Nah, iya, senyumnya semakin manis, semakin pas. Nah, biarkan hati kita aja yang melakukan dengan sepenuh perasaan. Nah,
Iya. Iya, bagus. Nah, rasakan begitu dipasrahkan masalah yang nomor 1 itu, hatinya itu bertambah lapang dan ringan. Iya, bagus. Nah, kita lanjutkan lagi. Di dalam kasih Tuhan, dengan mengandalkan kasih sayang Tuhan saja, tanpa usaha dari kita, tanpa suara, tanpa kata-kata, tanpa otaknya ikut campur, biarkan hatinya saja yang memasrahkan masalah atau beban kepada Tuhan untuk poin yang nomor 2. Ya, biar hatinya saja melakukannya dengan sepenuh perasaan. Rasakan hatinya semakin lapang, semakin ringan, lepas habis. Iya, bagus. Nah, nikmati prosesnya. Ya. Nah, kita lanjut lagi. Di dalam kasih Tuhan, dengan mengandalkan kasih Tuhan, tanpa suara, tanpa kata-kata, biarkan hati kita saja yang memasrahkan masalah atau beban kepada Tuhan. Poin yang nomor 3. Iya, bagus. Dilepas bebannya. Kita nggak butuh itu. Nah, dilepas saja. Iya. Sampai hatinya terasa lapang, ringan, dan lepas. Bagus. Ya, terus nikmati. Lanjut lagi sambil yang tadi tetap jalan ya. Di dalam kasih Tuhan, hanya mengandalkan kasih sayang Tuhan saja, tanpa kita ikut campur. Nah, tanpa suara, tanpa kata-kata, biarkan hati kita saja dengan sepenuh perasaan memasrahkan beban atau masalah kepada Tuhan untuk poin yang nomor 4. Nah, ya, terus lagi nikmati, terus lepas. Ya, meskipun otak kita nggak ngerti gimana caranya, tapi hati kita tahu. Dan Tuhan pasti mau bantu kalau kita lepaskan. Nah, bagus. Ya, kita lanjut lagi. Di dalam kasih Tuhan, dengan mengandalkan kasih Tuhan, biarkan tanpa suara, tanpa kata-kata, hati kita memasrahkan masalah atau beban kepada Tuhan untuk poin yang terakhir, yang nomor 5. Ya, biar hati saja melakukan. Nah, rasakan hatinya jadi semakin ringan, semakin lapang. Nah, lepas lagi. Nikmati prosesnya. Tetap tersenyum manis lepas. Iya, tetap santai. Iya. Nah, bonusnya dibantu kasih sayang Tuhan, dengan mengandalkan kasih Tuhan, tanpa suara, tanpa kata-kata,
biarkan hati kita yang memasrahkan beban saja, biar hati kita saja yang memasrahkan beban dan masalah kepada Tuhan, ke poin yang tidak kita tulis, tetapi yang paling Tuhan mau kehendaki kita untuk melepas. Nah, Tuhan lebih tahu. Nah, iya, bagus. Lagi terus. Nah, hatinya semakin lapang, semakin ringan. Nah, kalau hati begini, hubungan dengan Tuhan pasti semakin baik. Nah, sekarang ya, biarkan hatinya saja yang berdoa untuk bersyukur kepada Tuhan, sudah dibantu di dalam kasih-Nya, mengandalkan kasih-Nya, membuat hati kita semakin lapang dan ringan. Ya, saya bimbing doanya, Bapak Ibu santai aja. Tuhan, terima kasih. Puji syukur kami kepadamu. Engkau telah mengasihi, menyayangi kami seutuh-utuhnya dan selalu mau membantu kami melepaskan semua beban-beban di hati kami, pikiran kami, agar hubungan kami denganmu semakin baik dan semakin dekat. Bantulah kami untuk dapat melepaskan lagi lebih seutuhnya segala beban di hati dan pikiran kami, agar kami dapat lebih merasakan kasih-Mu, membuat hidup kami semakin tenang, semakin damai, dan semakin bahagia. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu jangan buru-buru selesai, tetap santai aja. Mati. Nah, biarkan hatinya tetap bersyukur, tetap menikmati. Ya. Nah, sekarang tangannya perlahan-lahan boleh digerak-gerakkan. Dan matanya perlahan-lahan boleh dibuka. Gimana perasaannya? Lega, Mas. Lepas. Ya. Alhamdulillah. Lepas banget, Ya, Mas. Melepas beban itu ya seperti itu. Harus persiapan dulu sampai benar-benar hatinya enak, hatinya ringan, hatinya lepas, baru kita bisa memasrahkannya kepada Tuhan satu persatu. Ya, jangan sampai langsung gitu. Kalau langsung pasti nggak bisa. Oke. Ini kalau diulang terus setiap hari enak banget. Oke, terima kasih Mas Sony, luar biasa malam hari ini. Aduh. Nah, tadi maaf ya Kang Abu, tadi kan kita bahas mengenai melepaskan harapan, kepentingan, kemauan, dan yang lain-lain ya.
Itu prosesnya sama, jadi sama aja. Yang penting tuh di awalnya hatinya lebih lepas, lebih enak, lebih senyumnya lebih manis gitu, sampai santai betul. Nah, kita tulis tadi harapan keinginannya apa aja, lalu kita pasrahkan satu persatu. Oke. Dan ini memang harus reguler ya, Mas Sony ya? Iya. Oke, sebelum kita tutup, ini mau ada, mungkin ini ada Mbak Liza nih. Silakan Mbak Liza. Iya. Malam Mas Sony, malam Kang Abu. Malam, silakan. Malam. Ya. Kan tadi dibilang bahwa kita tuh harus memakai hati ya untuk mengambil keputusan. Nah, kita pun tahu bahwa banyak ayat di Quran yang bilang meminta kita menggunakan akal atau berpikir. Nah, maksudnya akal yang mana? Dan ini dipakai untuk apa gitu loh. Apakah ini akal yang sudah berkesadaran? Itu yang satu. Nah, terus yang kedua tuh gini Mas, bahwa tadi kan dibilang bahwa jangan sampai kita mengambil keputusan dengan salah kalau tidak berkonsultasi dengan hati. Nah, kalau saya minta tanggapan aja Mas Sony. Saya tuh gini, kalau menurut saya jalan apapun yang kita ambil untuk mengatasi masalah, menurut saya tuh nggak ada yang salah atau nggak ada yang buruk. Yang manapun yang kita ambil itu pasti baik karena ada pembelajaran di situ. Jadi itu yang penting menurut saya ya, no regrets, move on, dan bersyukur karena pembelajarannya sudah kita dapat gitu loh. Itu aja. Oke, thank you. Terima kasih Mbak Lisa. Oke, silakan Mas Sony. Iya. Pertama ya, mengenai mempergunakan akal. Kalau di dalam Al-Quran disebut afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Jadi kalau kamu tidak mempergunakan akal. Nah, banyak orang berpendapat bahwa akal itu adalah otak. Padahal akal itu artinya pusat kesadaran. Nah, jadi pusat kesadaran manusia yang paling rendah, yaitu badan fisiknya adalah otak. Jadi otak itu adalah pusat kesadaran. Tetapi pusat kesadaran yang lebih tinggi daripada otak itu adalah hati. Lebih tinggi atau lebih dalam boleh juga ya diomong gitu ya. Nah, lebih tinggi, lebih dalam lagi, higher consciousness, disebutnya sebagai higher consciousness, itu adalah hati nurani. Nanti ada lagi lebih tinggi lagi gitu. Misalnya nanti jiwa, lalu makin dalam lagi. Nanti kalau belajar membuka hati, makin dalam, akan bisa mempunyai membuka akses kepada pusat kesadaran yang lebih tinggi. Nah, yang dimaksud Tuhan untuk mempergunakan akal ya semua dipakai sesuai dengan apa yang sudah terbuka. Jadi orang-orang kan banyak kan ya pakai otak aja. Padahal otak itu terjebak di dalam dimensi ruang, waktu, dan tempat. Sangat terbatas. Jadi harusnya semua dipakai. Nah, dalam hal ini, dalam hal spiritual, itu artinya menggunakan consciousness atau kesadaran yang lebih tinggi, yaitu higher consciousness. Dalam hal ini kita mulai mempergunakan hati dan hati nurani, tidak hanya sekedar di otak. Lalu kedua, kesalahan itu kan juga bukan suatu yang buruk, tapi suatu pembelajaran. Betul, jadi hidup ini, apapun yang kita alami adalah pembelajaran, yang baik adalah pembelajaran, yang buruk adalah pembelajaran. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Tuhan itu mau kita belajar dengan cara yang mudah, apa cara yang sulit? Apakah Tuhan itu mau kita belajar dengan bahagia, apa sengsara? Apakah Tuhan itu mau kita hidup ini pembelajarannya itu sejahtera, apa berkesusahan? Gitu. Nah, itu kan hatinya bisa jawab tuh. Nah, Tuhan maunya yang mana? Yang sejahtera, yang gimana ya, lepas yang gitu ya, bahagia gitu, lepas, yang nggak punya beban, betul nggak? Ya. Nah, jadi yang memilih untuk pembelajaran yang susah itu siapa? Sikap hati kita ya, sikap kita gitu. Sendiri. Jadi semuanya pembelajaran, tapi kalau kita memilih kalau kita dapat yang susah itu pilihan kita. Kalau kita memasrahkan pilihan kita hanya untuk memilih Tuhan, pilihan Tuhan adalah yang baik-baik, yang bahagia, yang happy gitu. Nah, jadi mau pilih yang mana? Semuanya pembelajaran. Gitu. Silahkan pilih. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab sebentar ya. Mbak Lisa, Mbak Lisa oke ya, kurang lebih begitu ya, Mbak Lisa ya. Oke. Oke, thank you.
Dengan jawaban terakhir tadi yang luar biasa juga mengakhiri kita. Terima kasih Mas Sony malam hari Semua ini. kasih sayang Tuhan. Betul, semua hanya kasih sayang Tuhan, semua hanya kasih sayang Allah. Malam hari ini mungkin di antara 200 sekian di yang hadir di sini, hatinya lebih bebannya lebih terlepaskan, dan kita sangat-sangat bersyukur malam hari ini kita bisa berkumpul. Terima kasih Ibu dan Bapak, sahabat Dialog Positif semua. Abu. Ya. Bebannya tuh banyak banget ya. Jadi kalau cuman tadi aja udah dianggap selesai itu enggak sama sekali. Iya. Tapi harus terus diulang. Betul. Tapi ada part yang gimana ya Mas ya? Ada part yang gimana? Yang benar-benar meskipun bebannya masih banyak dan berat ya, tapi ada sesuatu hal yang membuat jadi lebih ringan gitu. Jadi lebih mengembang, gitu, lebih. Nah, gitulah kira-kira. Jadi yang penting tuh tahu arahnya. Gimana sih cara memasakkan beban kepada Tuhan? Caranya kayak tadi ya. Silakan nanti diulang. Gitu. Ya. Yang penting tahu arahnya dulu. Gitu. Oke. Nah, sekarang tinggal mau dilakukan apa enggak. Oke. Terima kasih Mas Sony. Ibu dan Bapak boleh tepuk tangan dulu buat Mas Sony. Luar biasa ya hari ini. Alhamdulillah. Setiap malam kita bisa berkumpul untuk saling berbagi energi positif yang mudah-mudahan senantiasa bermanfaat. Sekian malam hari ini, Ibu dan Bapak. Sampai ketemu lagi esok. Selalu senantiasa membuka hatinya, selalu senantiasa berbahagia, jangan lupa. Dan yang paling penting, senantiasa berbagi energi positif. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Kita foto dulu seperti biasa.